Hai gengs, berbagai upaya dilakukan demi bumi yang semakin baik. Salah satunya adalah lewat pemakaman yang dianggap hanya menyanyiakan tanah yang seharusnya bisa lebih hijau. Beberapa perusahaan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan teknologi pemakaman yang diklaim ramah lingkungan. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Makam kapsul. Sebuah konsep pemakaman tak biasa pernah dicetuskan oleh dua desainer asal Italia yang bernama Anna Citelli dan Rolf Brazzelli gengs. Mereka memiliki ide di mana orang yang sudah meninggal bisa berubah menjadi sebuah pohon. Konsep pemakaman ini bernama Capsula Mundi. Jadi nih gengs, ide dari Capsula Mundi ini adalah jasad orang yang sudah meninggal akan diletakkan ke dalam sebuah kapsul berbentuk mirip telur, kemudian dikuburkan ke dalam tanah. Di atas kapsul tersebut akan diletakkan bibit pohon yang nantinya akan tumbuh. Sementara jasad dalam kapsul akan menutrisi dan membantu bibit pohon untuk tumbuh besar. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat taman memorial yang penuh dengan pohon rindang dan bukan batu nisan seperti tempat pemakaman pada umumnya. Meski konsep pemakaman ini terbilang sangat inovatif dan dapat membantu lingkungan, sayangnya konsep ini belum bisa direalisasi karena hukum Italia melarang penguburan dengan cara tersebut. Jadi terumbu karang. Konsep pemakaman yang satu ini bisa dibilang sangat beda dari yang lain nih gengs. Konsep pemakaman ini menawarkan jasad manusia untuk dijadikan terumbu karang. Nah, perusahaan yang bernama Eternal Reef yang berbasis di Florida menawarkan jasad pemakaman yang tidak biasa, di mana mereka akan menjadikan jenazah menjadi formasi terumbu karang di dasar laut. Caranya, jenazah yang telah dikremasi dan menjadi abu akan ditambahkan ke dalam campuran beton. Kemudian, campuran beton tersebut akan dibentuk menjadi bentuk kubah dengan lubang-lubang sebagai dasar terbentuknya terumbu karang nantinya. Uniknya, perusahaan ini mengaku selama masa pandemi ini, jasa pemakamannya menjadi sangat diminati. Dan pada tahun 2020, perusahaan Eternal Reef sudah meletakkan 2.000 pemakaman terumbu karang di 25 lokasi di lepas pantai timur Amerika Serikat. Peti hidup. Seiring dengan perkembangan zaman, masalah pemakaman menjadi masalah nyata bagi manusia nih gengs. Maka dari itu, ada orang-orang yang mencoba berinovasi untuk mengatasi masalah pemakaman tersebut. Salah satunya adalah perusahaan asal Belanda yang bernama Loop nih gengs. Mereka berhasil menciptakan sebuah peti mati yang diklaim sangat ramah lingkungan. Peti mati buatan mereka ini bernama Living Cocoon. Peti mati ini berbahan dasar dari jamur, mikroba, dan akar tanaman. Perusahaan Loop mengklaim bahwa peti mati buatannya ini tak hanya mempercepat pembusukan jasad saja, tapi juga memperkaya kandungan tanah di sekitarnya. Dalam pengujiannya, uji coba awal menunjukkan peti mati ini akan terurai sepenuhnya dalam 30-45 hari. Sementara, jasad diperkirakan bisa menjadi kompos setelah 3 tahun. Perusahaan Loop juga mengatakan kalau peti mati Living Cocoon ini dinilai jauh lebih baik daripada peti mati pada umumnya. Hal ini karena penggunaan peti mati ini nantinya bisa membersihkan lingkungan yang kotor dan membuat tanah menjadi lebih subur. Dirubah jadi pupuk. Konsep pemakaman zaman sekarang semakin maju dan inovatif nih gengs. Salah satunya adalah pemakaman yang satu ini. Perusahaan yang berbasis di kota Seattle, Amerika Serikat yang bernama Recompos mempunyai konsep pemakaman di mana jasad manusia akan diubah menjadi kompos. Proses pemakaman ini dimulai dengan jenazah dibaringkan dalam silinder baja tertutup bersama dengan serpian kayu, jerami, dan potongan dari tumbuhan polong-polongan yang disebut alfalfa. Selanjutnya, mereka akan mengontrol karbon dioksida, nitrogen, oksigen, serta kelembapan yang memungkinkan mikroba dan bakteri berkembang biak. Nah, setelah 30 hari, proses pengomposan ini pun selesai.
Hasilnya, tanah kompos hasil dari jenazah ini dipindahkan dari tabung, kemudian didiamkan selama beberapa minggu. Barulah tanah kompos akan disebarkan di hutan konservasi di negara bagian Washington yang dirawat dengan baik. Tempat penitipan abu modern. Di Jepang ada sebuah tempat penyimpanan abu jenazah modern yang terlihat sangat futuristik nih gengs. Tempat penyimpanan abu jenazah ini berada di area kuil Kokuji yang berada di kota Tokyo. Abu jenazah yang ditaruh di tempat ini akan disimpan di sebuah makam kayu yang mirip laci yang disebut dengan Ruriden. Makam-makam kayu ini ditata sedemikian rapi di mana bagian depannya diletakkan sebuah patung Buddha dan lampu LED di bagian depannya. Dalam tempat penitipan abu ini terdapat 2000 patung Buddha yang diterangi lampu LED dan membuat tempat tersebut terlihat begitu terang dan indah nih gengs. Nah, ketika ada kerabat almarhum yang ingin melawat, mereka diberikan sebuah kartu untuk akses menuju tempat di mana abu itu diletakkan. Cukup dengan mengusap kartu tersebut di layar yang telah disediakan, maka patung Buddha yang berisi abu jenazah yang dimaksud akan memberi warna menyala yang berbeda dari ribuan patung yang berada di sana. Kremasi air. Kalau biasanya proses kremasi menjadikan jenazah menjadi abu, beda dengan kremasi yang satu ini nih gengs. Selain karena abu hasil kremasi dianggap sia-sia, proses pembakaran jenazah juga dianggap bisa merusak lingkungan. Nah, pengurus pemakaman di Amerika Serikat ini punya alternatif lain yang dianggap lebih ramah lingkungan nih gengs. Mereka kini mengembangkan cara mengkremasi jenazah tidak dengan menggunakan api, namun dengan air. Metode ini dikenal dengan sebutan alkalin hidrolisis atau bisa disebut kremasi air. Jadi nih gengs, alih-alih jenazah dibakar, kremasi ini justru memasukkan jenazah ke dalam air panas dengan suhu 151 derajat Celcius. Kemudian, air dicampurkan dengan kalium hidroksida untuk mengurekan jasad tersebut. Nah, kerennya, sisa cairan ini bisa dijadikan pupuk dan disumbangkan ke petani untuk pembibitan pohon. Robot pemakaman. Bukan Jepang namanya kalau nggak inovatif. Salah satunya adalah mengubah pendeta yang memimpin upacara pemakaman diganti dengan robot nih gengs. Robot yang bernama Pepper ini diklaim sebagai robot pendeta Buddha yang berfungsi membacakan doa saat prosesi pemakaman. Untuk mendoakan dalam pemakaman, Pepper dilengkapi pakaian layaknya bisu Buddha dan bisa melafalkan doa dengan suara terkomputerisasi sambil mengetukkan pada sebuah alat. Inovasi robot ini tercetus akibat populasi pendeta di Jepang yang semakin sedikit. Nah, untuk menggunakan robot Pepper ini dalam memimpin upacara pemakaman membutuhkan biaya kurang lebih 50.000 yen atau sekitar 6 juta rupiah. Nah, biaya tersebut jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan jasa pendeta Buddha untuk memimpin upacara pemakaman yang umumnya berbiaya sekitar 240.000 yen atau sekitar 30 juta rupiah. Barcode batu nisan. Zaman sekarang scan barcode nggak cuman untuk sekedar buat bayar aja nih gengs. Banyak perusahaan yang menggunakan barcode untuk banyak keperluan. Salah satunya adalah pemakaman di Inggris yakni Chesterfield. Pemakaman ini menggunakan barcode untuk memfasilitasi keluarga atau kerabat yang ingin masih berhubungan dengan mereka yang sudah wafat. Uniknya mereka menerapkan QR Code pada setiap batu nisan sejak 2012 silam. Para pelayat atau peziarah bisa men-scan QR Code tersebut untuk melihat informasi jenazah mulai dari profil, riwayat, hingga koleksi foto serta video semasa hidup. Namun, untuk menggunakan teknologi ini, keluarga harus merogoh kocek sebanyak 300 pon atau setara 6 juta rupiah. Selain itu, layanan online juga disediakan agar keluarga dapat mengawasi kondisi pemakaman dari jauh.
Nah, itu tadi teknologi canggih dalam pemakaman. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita.